Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi tenis meja. Langsung aja yuk. Yang pertama, sejarah. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wivolf. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris Jacques and Son Ltd. menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada saat itu, tenis meja menjadikan permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Selanjutnya, pengertian. Tenis meja atau pingpong merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan dua pasang atau ganda, ataupun dua orang atau tunggal yang berlawanan. Alat yang dipakai dalam permainan ini yaitu raket atau yang umum disebut bat, bola pingpong, dan lapangan permainan berbentuk meja. Raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet. ITTF, International Table Tennis Federation, adalah induk internasional tenis meja dunia, sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia yaitu PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas ukuran meja. Untuk ukuran lapangan tenis meja yaitu panjangnya 274 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai lapangan 76 cm, luas 4,1785 meter persegi. Untuk ukuran tiang net dan jaring net tenis meja yaitu panjang net 183 cm, lebar atau tinggi net 15,25 cm, jarak meja ke tiang 15,25 cm, luas net 0,279075 meter persegi. Kemudian teknik dasar tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat atau grip. Selanjutnya, sikap atau posisi tubuh atau stance. Yang ketiga, gerakan kaki atau footwork. Yang keempat, teknik service atau serve. Yang kelima, teknik serangan atau attacking. Yang keenam, teknik pertahanan atau block. Yang ketujuh, teknik pukulan drive. Yang kedelapan, teknik pukulan push. Kesembilan, teknik pukulan flick. Dan yang terakhir, teknik chop. Berikut ini adalah teknik dasar memegang bat yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, shake hand grip. Selanjutnya, penhold grip. Dan yang ketiga, similar grip. Untuk shake hand grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Berikut ini adalah cara memegang bat dengan teknik penhold grip. Teknik memegang bat mirip seperti memegang pena. Teknik ini disebut juga dengan Asia grip. Pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang bisa dipakai. Kemudian yang terakhir adalah cara memegang bat dengan teknik similar grip. Teknik yang satu ini disebut juga teknik American grip. Teknik similar grip adalah versi dari shake hand grip. Teknik similar grip mempunyai kesamaan dengan shake hand grip pada bagian cara memegangnya. Perbedaannya yaitu bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh. Posisi jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Kemudian kita masuk ke teknik pukulan. Yang pertama, pukulan backhand dan forehand. Yang kedua, service. Yang ketiga, smash. Teknik forehand dapat dilakukan dengan cara memukul bola dari samping atau area luar tubuh secara kuat. Kemudian teknik backhand. Teknik ini berbalikan dengan teknik forehand sebelumnya. Pukullah bola dari dalam atau bawah dada secara kuat untuk menggunakan teknik backhand. Kemudian yang berikutnya pukulan service. Service dibagi menjadi dua, yaitu service forehand dan backhand. Untuk latihan bisa dilakukan berpasangan, yang melakukan service bergerak atau berpindah tempat. Kemudian service forehand dan backhand secara menyilang. Selanjutnya service forehand dan backhand ke sasaran. Yang ketiga yaitu teknik smash. Smash dibagi menjadi dua macam, yaitu smash forehand dan smash backhand. Untuk smash forehand,
yaitu posisikan kaki tepat berada di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Kemudian smash backhand. Posisikan kaki kanan ada di depan, kaki kiri di belakang, badan sedikit dimiringkan ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap meja. Bisa dilihat pada gambar bagaimana cara melakukan smash forehand dan smash backhand. Kemudian sistem pertandingan. Berikut adalah aturan standar sistem pertandingan yang ditetapkan. Yang pertama, pertandingan ditetapkan dengan sistem gugur. Yang kedua, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 3, di mana angka kemenangan 11 rally point saat babak penyisihan. Yang ketiga, pada babak final, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 5 dengan angka kemenangan 11 rally point. Yang keempat, jika terdapat poin seri 10-10, maka akan ditambah pertandingan 2 poin lagi. Yang kelima, permainan yang lebih dulu mendapatkan poin selisih 2 angka akan dianggap sebagai pemenangnya. Aturan mengenai jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wasit utama memimpin jalannya pertandingan, sedangkan wasit pembantu dibantu oleh pencatat poin disediakan oleh panitia acara untuk menjaga netralitas. Yang kedua, keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, para pemain diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Yang keempat, para peserta harus dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Yang kelima, diberlakukan toleransi maksimal keterlambatan yaitu 10 menit. Yang keenam, peserta akan dipanggil maksimal 3 kali, lebih dari itu akan dinyatakan diskualifikasi. Yang ketujuh, para pemain diwajibkan mengenakan sepatu ketika bertanding. Yang kedelapan, tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Berikut adalah kriteria-kriteria pelanggaran dalam permainan tenis meja. Yang pertama, mendorong atau menggerakkan meja ketika bola sedang dimainkan atau rally. Yang kedua, pemain menangkap bola yang dipukul oleh lawan dengan posisi tangkapan tepat di atas meja. Yang ketiga, bat atau tangan menyentuh meja dan net ketika bola rally atau dimainkan. Yang keempat, ketika melakukan servis, pemain gagal mengenai bola, baik itu sengaja maupun tidak. Yang terakhir, ketika melakukan teknik pukulan atau servis, posisi pukulan berada di posisi seharusnya. Misalnya, posisi pukulan berada tepat di atas meja. Posisi yang seharusnya yaitu berada di luar batas meja.